leukosit ya. Jadi kalian tahu leukosit itu apa? Leukosit adalah komponen sel darah ya. Jadi ada leukosit, ada eritrosit, ada trombosit ya. Jadi komponen sel-sel darah. Darah itu kan terdiri dari dua macam komponen ya. Komponen cair dan komponen padat. Komponen cair itu disebut plasma ya, plasma darah. Sedangkan serum itu plasma yang sudah tidak mengandung zat-zat koagulasi, yaitu serum. Nah, kemudian komponen padatnya yaitu sel-sel darah, apa saja? Nah, itu yang pertama eritrosit ya, sel-sel darah merah. Kemudian yang kedua sel-sel darah putih atau leukosit. Kemudian yang ketiga adalah keping-keping darah atau disebut juga trombosit, bahasa Inggrisnya platelet ya. Jadi bahasan kita kali ini adalah tentang kelainan leukosit. Nah, leukosit adalah sel darah putih. Nama lain dari kelainan leukosit ya itu leukositosis, kemudian kadang-kadang disebut juga kalau muda itu sel blast ya pada leukemia. Kemudian disebut juga kadang sel muda ya, sel muda karena sel yang normal beredar di tubuh itu adalah sel-sel yang sudah matur ya, sudah matang. Nah, ketika ada sel blast atau sel muda itu mengindikasikan suatu kelainan ya. Kemudian anomali yang lain ini apa ya, contohnya misalnya hipersegmentasi ya, ketika inti neutrofil itu segmennya lebih dari 5. Nah, itu terpatah-patah lebih dari 5 itu disebut hipersegmentasi ya pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada juga displasia sel darah putih itu juga banyak pada myelodysplastic syndrome atau juga pada leukemia ya. Jadi namanya juga kelainan, jadi sel-sel itu adalah suka-suka dia mau berbentuk bagaimana. Nah, nilai normal leukosit itu adalah secara umum itu 4.000 sampai 11.000 per milimeter kubik ya. Ada laboratorium yang menggunakan satuan per mikroliter itu sama saja ya. Jadi 1 mm kubik itu sama saja dengan 1 mikroliter. Nah, kemudian jenisnya apa saja sih leukosit? Nanti kita bisa lihat di sini. Ada basofil, eosinofil, stap atau batang ya, segmen, limfosit dan monosit. Nah, ini contoh ininya gambarnya. Nah, ini limfosit ini adalah sel darah putih yang paling kecil ya. Kemudian ini ada monosit, sel darah putih yang paling besar. Intinya berbentuk seperti ginjal. Ada basofil ya, basofil itu granulanya kasar ya, hitam-hitam menutupi inti. Nah, ini eosinofil. Kalau eosinofil ini granulanya yang di sitoplasma ini berwarna oranye ya, kecoklatan. Dia tidak menutupi inti. Kemudian ini yang saya bilang tadi, neutrofil segmen ya, neutrofil segmen. Jadi dalamnya itu ada inti sel yang bisa bersegmen-segmen lebih dari 5, itu disebut hipersegmentasi. Kemudian ini segmen ini nama lainnya adalah polymorphonuklear leukocyte ya, atau sering kita sebut neutrofil segmen. Kemudian kita lihat pemeriksaan laboratorium untuk leukosit. Nah, itu biasanya adalah hitung jumlahnya ya. Berapa sih jumlah leukosit? Itu biasanya memakai hematologi analyzer ya yang udah otomatis. Kemudian hitung jenisnya. Nah, hitung jenis itu dari beberapa jenis ini dilihat ada berapa persen ya dalam 100 leukosit itu ada berapa persen basofil, eosinofil, stap, segmen, limfosit, monosit atau sel-sel lain yang ketemu di situ ya. Kemudian kelainan. Nah, kelainan leukosit itu apa saja sih? Dari tadi ngomong kelainan-kelainan. Nah, itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah kelainan jumlah, yang atau kuantitatif, yang kedua adalah kelainan secara kualitatif. Dalam hal ini morfologi atau bentuk ya. Di sini termasuk juga maturitasnya ya, apakah muda ataukah
setengah muda ya ataukah sudah matur, nah itu masuk dalam morfologi sini. Nah, ini pada pasien-pasien yang mengalami neutrofilia, ini biasanya pada pasien apa ini? Neutrofilia itu artinya neutrofil segmen khususnya itu meningkat ya jumlahnya. Bisa lebih dari, normalnya kan sampai sekitar 70% ya, dia lebih dari 70%, kadang bisa 80%, 90% ya, tergantung tingkat kelainannya. Nah, pada infeksi-infeksi bakteri itu sering ditemukan neutrofilia ya. Neutrofilia ini nanti ada dua macam, neutrofilia absolut dan neutrofilia relatif. Neutrofilia absolut itu ketika neutrofilnya meningkat pada jumlah leukosit yang meningkat. Kalau neutrofilia relatif itu neutrofil meningkat pada jumlah leukosit yang normal. Ya. Nah, ini contoh-contoh kelainan jumlah leukosit dan contoh penyakitnya. Yang pertama adalah leukopeni. Leukopeni itu apa? Leukopeni adalah suatu kondisi di mana jumlah leukosit kurang dari normal. Tadi secara umum pada dewasa itu kan eritrositan kurang dari 4.000 ya. Dari 4.000. Nah, ketika leukositnya misalnya 3.000, 2.500 itu artinya leukopeni. Itu biasa terjadi pada anemia aplastik, tifoid, ataupun post kemoterapi ya. Nah, anemia aplastik itu apa? Anemia aplastik adalah anemia, yaitu kondisi ketika HB-nya turun ya. Dalam hal ini sel darah merah ya. Sel darah merahnya turun, kemudian kalau aplastik itu semuanya turun ya. Eritrosit turun, leukosit turun, kemudian trombositnya juga turun. Jadi dia ini pansitopeni ya biasanya ya. Nah, pada kondisi pansitopeni, nah ini terjadi leukopeni juga. Pansitopeni itu artinya ketiga jalur sel itu turun semua. Eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, kemudian pada tifoid ya, demam tifoid, itu terjadi leukopeni. Itu sebabnya apa? Nah, kondisi atau sebab tersering adalah karena ada penekanan sumsum tulang, terutama kalau pasien-pasien tifoid itu mendapatkan terapi kloramfenikol ya. Jadi ketika diterapi kloramfenikol memang tifoidnya jadi hilang, tapi dia ada penekanan, efek sampingnya adalah penekanan sumsum tulang sehingga menekan produksi leukosit sehingga terjadi leukopeni ya. Nah, kemudian pada pasien-pasien post kemoterapi, nah pasien-pasien yang di kemoterapi itu biasanya pada turun tuh leukositnya ya, terutama pasien-pasien keganasan hematologi akut kayak leukemia akut ya, itu habis di kemoterapi leukositnya turun, trombosit turun, bahkan terjadi anemia ya. Makanya untuk kemoterapi selanjutnya perbaikan KU dulu, kondisi umumnya diperbaiki, HB-nya dinaikkan dulu, bisa jadi dengan transfusi, misalnya HB-nya kurang dari 6 ya. Nah, kemudian yang lain-lain juga dinaikkan dulu, caranya mungkin dengan istirahat, kemudian dengan makan makanan yang bergizi. Nah, itu untuk meningkatkan jumlah sel-sel. Habis itu baru di kemoterapi lagi ya. Karena kemoterapi itu termasuk terapi keras ya, jadi dia menekan semuanya ya. Yang kedua adalah kondisi leukositosis. Leukositosis adalah kondisi ketika leukosit lebih dari normal. Normalnya tadi 11.000 ya. Jadi pada leukositosis ini contoh penyakitnya apa? Yang pertama adalah infeksi ya. Jadi infeksi itu bisa bikin turun, bisa bikin naik. Infeksi yang bikin naik biasanya adalah infeksi bakteri ya. Bisa bikin naik leukosit. Kemudian yang infeksi bakteri ini yang terutama naik adalah jenis neutrofil. Jenis neutrofil yang biasa naik. Kemudian pada leukemia, nah ini jelas leukemia adalah keganasan hematologi. Jadi leukositnya meningkat. Sebenarnya leukemia itu tidak harus meningkat ya. Kadang-kadang normal ataupun turun itu terindikasi leukemia juga, leukemia tahap awal ya ketika sel-sel blastnya itu belum keluar.
Nah, kemudian yang ketiga proses inflamasi. Inflamasi itu kadang-kadang juga disertai leukositosis. Contohnya apa? Contohnya pada pasien trauma ya. Kalau ada pasien trauma, entah terjatuh, kemudian mengalami fraktur mungkin, nah itu kan terjadi inflamasi ya, reaksi radang di situ. Akhirnya akan memacu meningkatnya jumlah leukosit ya. Nah, leukosit yang meningkat secara ekstrim itu namanya hiperleukositosis ya, ketika leukosit lebih dari 100.000 per milimeter kubik. Ini biasanya terjadi pada leukemia atau keganasan hematologi. Contohnya misalnya pada CML, kronik myelocytic leukemia, atau pada ALL, akut lymphoblastic leukemia. Ya, jadi hiperleukositosis itu biasa terdapat pada leukemia, itu yang sering ditemui. Biasanya untuk menurunkan itu dilakukan leukophoresis ya, jadi memakai alat, jadi darah pasiennya disedot pakai mesin, kemudian leukositnya diambil dan dibuang. Nah, sisanya yang masih terpakai kayak plasma, trombosit, eritrosit itu dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Itu namanya proses leukophoresis terapi. Kemudian ada lagi nih kelainan jumlah, tadi sudah saya bilang ada neutrofilia ya. Neutrofilia absolut, ada yang relatif. Neutrofilia adalah kondisi ketika neutrofil atau jumlah sel neutrofilnya atau neutrofil segmen itu adalah meningkat ya, lebih dari 70%. Nah, terdiri dari dua macam, absolut dan relatif. Absolut itu jika neutrofilia meningkat dan sel darah putih atau leukosit juga meningkat. Nah, kalau leukositnya tidak meningkat, tapi neutrofilnya meningkat, itu disebut neutrofilia relatif. Ya, itu biasa keduanya ini biasa terdapat pada infeksi bakterial. Nah, ini sel-sel blast pada pasien hiperleukositosis. Jadi leukositnya lebih dari 100.000. Diingat-ingat ya definisi-definisi yang sudah saya terangkan tadi ya. Mungkin tidak ada di PowerPoint, tapi kalian coba dicatat ya yang penting-penting. Kemungkinan itu akan keluar di ini ujian ya. Nah, ini contoh sel blast pada leukemia. Jadi ini sel-sel muda semua. Bisa jadi mendekati 100% ini jumlah sel blastnya ini. Ini pada keganasan hematologi akut ya, ini leukemia ALL. Tadi sudah kelainan jumlah, sekarang kelainan bentuk ya. Kelainan bentuk itu pada infeksi, itu bisa juga pada infeksi virus itu sering ditemukan limfosit atipik. Contohnya ini adalah atypical lymphocyte. Ya, jadi limfosit itu aslinya nian itu kan kecil ya, sel yang paling kecil, sel darah putih paling kecil ya. Bahkan kecilnya itu hampir mendekati kecilnya eritrosit. Nah, pada kondisi infeksi virus itu limfosit ini bisa bereaksi. Kadang-kadang sering disebut limfosit reaktif. Jadi dia bereaksi dengan cara melebarkan sel badannya, baik sitoplasma maupun inti. Kadang-kadang anak intinya juga keluar seperti ini ya. Kelihatan anak intinya ada mata dua ini. Dan ini sitoplasma, ini intinya. Nah, ini limfosit atipik. Ciri-cirinya seperti ini. Melebar sitoplasmanya, kemudian inti selnya juga melebar, anak intinya menjadi kelihatan. Kadang-kadang kelihatan, kadang enggak. Kemudian tepi membran dari limfosit ini, kalian lihat tepi membrannya itu akan menyentuh sel-sel di sekelilingnya, seperti ini ya. Kalau yang gambar kecil ini kan tidak ya. Nah, kalau yang gambar besar nih, membran sel limfosit itu menyentuh sel-sel eritrosit di sekelilingnya. Nah, ini nih di beberapa referensi disebut kissing cell atau sel yang mencium sel-sel sekelilingnya, kissing cell. Ini termasuk bagian dari atypical lymphocyte, jadi limfosit yang atipik ya, dia tidak mempunyai bentuk yang khusus ya. Nah, ini contoh yang lain lagi,
Ini pada demam berdarah kadang-kadang ketemu ini limfosit plasma biru atau LPB. Jadi limfosit ukurannya membesar, kemudian intinya juga membesar, sitoplasmanya menjadi biru ya, warnanya biru. Nah ini LPB ini sangat spesifik terjadi pada pasien-pasien demam berdarah dengue. Ya. Nah, kemudian penentuan diagnosis leukemi. Penentuan diagnosis leukemi, nanti saya harap ada yang bertanya ya untuk diskusi ya. Jadi jangan monolog tapi dialog ya. Penentuan diagnosis leukemi itu apa saja? Yang pertama adalah anamnesis ya. Sebentar saya ke sebentar ya. Laboratorium hematologi ya. Jadi kalau disebut pemeriksaan hematologi itu artinya HB, leko, trombo dan kawan-kawannya. Nah, kawannya apa? Hitung jenis ya, LED, laju nab darah itu kawan-kawannya. MCV, MCH, MCHC, RDW ya, itu kawan-kawan dari HB, leko, trombo tadi. Jadi yang disebut pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan yang menyangkut sel-sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah ya. Itu hematologi. Kemudian pemeriksaan GDT. GDT itu apa? Gambaran darah tepi. Jadi dibuat apusan ya, dibuat apusan darah seperti ini nanti hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah apusan darah tepi. Darah pasien diambil, darah perifer, darah vena ya, dilipat siku, kemudian dibuat slide. Ya, dibuat slide. Nanti akan kelihatan kalau dia leukemia akut, hiperleukositosis, akan kelihatan sel-sel muda atau sel blastnya banyak. Nah, ini ada morfologi sumsum tulang. Ini mirip dengan gambaran darah tepi. Pembuatannya mirip, cuman kalau morfologi sumsum tulang ini bahannya adalah sumsum tulang. Sumsum tulang mana? Sumsum tulang merah ya, bukan sumsum tulang belakang yang untuk nervus atau saraf. Bukan, itu beda. Itu bukan pabrik darah ya. Sumsum tulang belakang itu adalah saraf ya. Termasuk susunan saraf pusat itu tuh. Nah, kemudian morfologi sumsum tulang ini spesimennya diambil dari tadi saya bilang sumsum tulang yang berwarna merah, kadang-kadang diambil di sias ya, di pantat sebelah kanan. Jadi sebelah kanannya ini apa namanya tulang belakang ya. Nanti ada di situ ada ukurannya, di sias itulah akan ditusuk dengan jarum BMP ya. Di situ akan dihisap partikelnya, kemudian partikelnya akan dibuat slide. Ditaruh dulu partikelnya, kemudian dibuat slide. Kenapa harus partikel? Karena dalam partikel itulah ada pabrik darah di situ ya, rongga-rongga kelihatan. Kemudian di situ nanti bakal ketemu juga ininya megakariosit atau pabrik dari trombosit ya. Nah, jadi morfologi sumsum tulang ini juga dilihat dibaca berapa nanti jumlah sel-sel darah putihnya masing-masing bentuk ya. Nah, kemudian pemeriksaan immunofenotyping. Apa ini immunofenotyping? Jadi immunofenotyping itu adalah untuk memeriksa fenotip-fenotip sel-sel ya secara imunologi ya. Jadi menggunakan antibodi monoklonal. Contoh, nah pada sel-sel muda leukemi itu CD, nanti ketemunya CD ya, cluster of differentiation, CD34-nya akan positif. Nah kalau dia suatu
suatu keganasan mieloid, kan keganasan ada dua jalur, limfoid dan mieloid ya. Limfoid itu yang menyangkut limfosit ya. Kalau mieloid itu yang menyangkut neutrofil dan bentuk-bentuk muda dari neutrofil, itu mieloid. Nah, untuk membedakan kedua macam itu harus pemeriksaan immunophenotyping ya. Genotip dari sel-sel ganasnya. Nah, kalau itu CD34 positif, artinya itu ada sel mudanya ya, sel yang tidak matur, itu CD34. Jadi CD34 itu penanda dari sel-sel yang tidak matur. Nah, kemudian kalau ada jalur limfoid sel T, limfoid sel B, ada dua lagi ya limfoidnya ya. Nah, yang sel T itu kalau CD3 positif, CD7 positif. Nah, yang sel B itu kalau CD18 ya. Sebentar. Kebalik aku mungkin ngomongnya yang itu yang sel B itu ya, sebentar. Pasti minta pemeriksaan immunophenotyping untuk membedakan apakah itu seri limfoid atau mieloid. Kenapa? Karena dengan membedakan ini obatnya beda ya, pengobatannya lain ya, terapinya. Makanya harus dibedakan dia jalur limfoid atau jalur mieloid. Nah, kemudian pemeriksaan sitogenetika. Sitogenetika ini penting untuk mengetahui prognosis atau masa depan dari penyakit leukemia atau penyakit keganasan hematologi akut. Nah, ini kita belum melakukan, yang sudah mengerjakan rutin itu adalah di rumah sakit atau di lab rumah sakit Darmais ya, sitogenetika. Ini untuk mengetahui kelainan kromosomnya ya. Karena kelainan kromosomnya beda, itu misalnya sama-sama CML ya, leukemia kronik, tapi sitogenetikanya beda, itu respon terhadap terapinya juga lain ya. Ada yang berespon bagus, ada yang berespon kurang bagus. Itu semua mempengaruhi prognosis ya atau masa depan dari penyakit ya. Nah, ada yang namanya trias leukemia akut ya, trias leukemia akut. Jadi leukemia akut itu ditandai dengan 3 penanda pemeriksaan hematologi. Yang pertama, pada pasien akan terjadi anemia ya atau HB kurang dari normal. Yang kedua, akan terjadi leukositosis ya atau leukosit lebih dari normal. Misalnya nih HB-nya misalnya 6. Kemudian leukositosis, leukositnya misalnya 15.000 atau lebih tinggi lagi bisa 70.000, bisa lebih dari 100 juga bisa pada hiperleukositosis ya. Nah, kemudian karena ada pendesakan dari leukosit, maka trombositnya akan turun ya, terjadi trombositopenia, bisa kurang dari normal. Normalnya kan 150 sampai 450 ribu per mikroliter ya, atau per milimeter kubik. Jadi kalau terjadi trombositopeni sampai rendah sekali, misalnya trombositnya tinggal 5.000 per mikroliter, itu akan terjadi perdarahan. Jadi pasien leukemia ini sudah anemi ya, sudah mudah kena penyakit karena neutrofilnya turun, akan terjadi perdarahan juga karena trombositnya turun ya. Jadi perdarahan ini karena trombositopeni itu bisa juga menyebabkan aneminya lebih parah lagi ya. Sudah anemi tambah berdarah, jadi lebih anemi lagi. Makanya pasien-pasien leukemia ini selalu butuh darah ya. Kalau sudah HB di bawah 6 gitu ya, itu butuh transfusi darah ya. Nah, untuk terapi kelainan leukosit ya, ini sebenarnya tergantung penyebabnya apa. Kalau penyebabnya infeksi, maka terapinya dengan antibiotik. Penyebabnya virus dengan antiviral ya. Kalau penyebabnya keganasan hematologi itu dengan kemoterapi ya, dan kemoterapi. Nah, ini ada ini ya, tergantung penyebab ya, bisa karena infeksi virus, bakteri, bisa keganasan, bisa juga penekanan sumsum tulang, misalnya karena radiasi ya. Nah, itu ya dengan menghentikan radiasi, misalnya sudah terjadi penekanan yang sudah sangat parah ya,
itu dihentikan radiasinya, maka akan naik kembali biasanya HB, leukosit, trombositnya. Tapi ini kaitannya dengan terapi radiasinya sih. Jadi menunggu lagi sampai kondisi KU-nya bagus, kemudian dilanjutkan lagi entah kemoterapi atau radioterapinya. Nah, mungkin sekian saja tentang kelainan leukosit. Saya harap ada yang bertanya. Silakan pertanyaan.